Itu saja sudah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Ketika kita bangun pagi tadi, terus Bapak Ibu Saudara mendapati masih bernafas. Dan demikian dengan pagi-pagi sebelumnya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara bilang gini, ya memang begini setiap pagi. Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita tentang hari manusia. Adapun hari manusia itu seperti rumput. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Seperti bunga di ladang, apabila ada angin melintasi dia, tidak ada lagi dia. Jadi kalau detik ini kita masih bisa bernafas, sekali lagi harus kita akui, semua hanya oleh karena anugerah dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, hari lepas hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali ada orang berulang tahun, ada satu tradisi yang selalu dituntut dari orang yang ulang tahun sebelum dia meniup lilin ulang tahunnya. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Make a wish. Pada saat seseorang membuat make a wish, ada banyak doa dan harapan yang mereka sebut. Dan saya percaya ada satu yang tidak pernah lupa diucapkan adalah supaya bisa berumur panjang. Kalau kita berbicara tentang umur panjang, berapa sih umur panjang manusia ukurannya? Adam 930 tahun, Enos 915, dan Set 905. Dan Henokh pada waktu diangkat oleh Allah umurnya 365 tahun. Dan yang memecahkan rekor itu Metusala, umurnya 969 tahun. Namun ada satu hal yang menarik setiap kali firman Tuhan berbicara tentang umur seseorang. Setiap kali firman Tuhan berkata begini, si A umur sekian, si B umur sekian, si C umur sekian. Selalu ada satu pernyataan yang mengikuti pernyataan-pernyataan itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Lalu ia mati. Pernyataan ini menandakan kepada setiap kita tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengendalikan panjangnya hidup kita, tetapi kita bisa mengisi luas dan kedalaman hidup itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai yang ke-12 kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, selanjutnya kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya dan di multimedia saya kalau bisa ditayangkan. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, mari kita mau membaca firman Tuhan dengan segala hormat, dengan iman di hadapan Tuhan. Oke, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Allah tempat perlindungan yang kekal. Di ayat pertama dikatakan doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang menyusut dan lain. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Naruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayanginya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Bersama-sama ayat ke-12, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Satu kali Bapak Ibu Saudara saya ada baca sebuah peribahasa Tiongkok. Peribahasa ini cuma terdiri dari 4 baris, tapi buat saya peribahasa ini begitu dalam artinya. Di baris yang pertama dikatakan begini, hidup miskin bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Yang memalukan adalah hidup miskin
dan tidak mempunyai semangat untuk mengubah nasib. Memegang jabatan atau posisi rendah dalam hidup ini bukanlah sesuatu hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah memegang jabatan atau posisi rendah dalam hidup ini dan tidak mau meningkatkan kemampuan diri. Menjadi tua bukanlah sesuatu hal yang menyedihkan. Yang menyedihkan adalah menjadi tua dan telah melewati hari-hari yang dilaluinya dengan sia-sia. Dan mati bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah mati tanpa meninggalkan dampak apapun selama kehidupan yang telah dijalaninya. Bukankah ini sebuah peribahasa yang cukup bijaksana? Dan pada waktu saya merenungkan peribahasa ini, Bapak Ibu Saudara, saya merasa peribahasa ini cukup alkitabiah. Sebab dari peribahasa ini saya mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya belajar peribahasa ini mengajarkan kepada setiap kita kualitas hidup yang sebenarnya. Jadi hidup ini bukan soal panjangnya, tapi kualitas hidup kita ini. Matthew Stepanek seorang bocah yang dilahirkan dengan vonis mengalami satu penyakit langka, yaitu penyusutan otot dan sel-sel darah merahnya kekurangan oksigen. Sehingga peredaran darahnya ke paru-paru setiap saat terganggu. Dan itu menyebabkan suhu tubuhnya bisa naik tidak terkendali secara tiba-tiba. Kulitnya menjadi begitu pucat dan begitu lemah. Demikian lemahnya kulitnya itu sehingga senggolan tidak sengaja pun bisa membuat dia berdarah-darah. Kemanapun Matthew Stepanek pergi, dia sangat bergantung kepada kursi roda dengan tabung oksigen yang menyertai dia kemanapun dia pergi. Namun sekalipun dengan penyakit yang nampaknya terlalu sadis buat bocah seusia Matthew Stepanek, dia tetap mempunyai mimpi. Dan apa yang menjadi mimpi dari Matthew Stepanek? Dia bermimpi suatu hari puisi-puisi yang dia buatnya sendiri. Di mana setiap puisi itu syarat dengan ajakan untuk mensyukuri hidup, menjalani hidup, dan menjadikan hidup ini berdampak. Itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pada suatu hari mimpi Matthew Stepanek menjadi kenyataan. Ribuan puisinya diterbitkan dalam 4 buku yang meraih begitu banyak macam penghargaan. Bahkan dia dinobatkan menjadi duta penggalang dana bagi anak-anak yang mengalami penyusutan otot seperti dirinya. Bahkan USA Today menobatkan Matthew Stepanek menjadi satu dari antara 25 orang yang paling berpengaruh. Pada usia 14 tahun Tuhan panggil dia pulang. Berbagai macam media massa menuliskan artikel tentang Matthew Stepanek. Mereka berkata malaikat kecil itu sudah pergi. Tetapi dia mewarisi warisan abadi. Ribuan puisinya akan terus memotivasi dan menghibur setiap orang yang membacanya. Bapak Ibu Saudara, dari kehidupan Matthew Stepanek ini, kita belajar bahwa sekali lagi hidup ini bukan soal panjangnya. Tapi apa yang kita bisa lakukan selama kita masih menghidupi hidup ini. Itu yang paling penting. Pelajaran yang kedua yang saya dapatkan dari peribahasa Tiongkok ini, Bapak Ibu Saudara. Peribahasa Tiongkok ini mengajarkan kepada kita, yang penting bukan kondisi kita saat ini, tapi dampak yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang. Suatu kali ada seorang pembuat pensil, dia memberi pesan kepada pensil yang dibuatnya. Pesan yang pertama diberikan kepada pensil yang dibuatnya itu dia katakan gini, engkau baru akan berfungsi apabila engkau ada di tangan seseorang. Pensil selamanya tidak akan ada gunanya kalau dia tergeletak di meja. Tapi dia akan berfungsi menjadi sebuah pensil ketika dia ada di tangan seseorang. Begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita selamanya tidak akan bisa apa-apa. Tetapi jangan pernah memandang kepada ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Tapi pandang tangan yang memegang hidup kita. Sebab di tangan itu kita mampu melakukan segala perkara. Bahkan firman Tuhan bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara besar. 5 roti dan 2 ikan tidak akan pernah ada artinya bagi banyak orang. Tapi ketika 5 roti dan 2 ikan itu diletakkan di tangan Tuhan. Maka 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi ribuan orang. Saya mau kasih kesaksian pagi ini dan tidak jauh-jauh, saya tidak pakai orang lain, saya pakai diri saya sendiri. Namun sebelum saya bersaksi, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian ini. Besar anugerahmu,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kenapa saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara dengan pujian ini? Sebab setiap kata yang ada dalam pujian ini adalah hidup saya. Kenapa saya katakan setiap kata yang ada dalam pujian ini adalah hidup saya? Sebab pujian ini diciptakan khusus untuk saya. Satu kali di Jakarta ketika ada sebuah konser, arranger dari konser itu Joseph S. Jafar meminta secara khusus kepada Bang Weliar Kauntu untuk menciptakan sebuah lagu yang akan saya nyanyikan di dalam konser itu. Bang Weliar Kauntu itu adalah elder saya. Dan dia adalah seorang yang dianugerahi oleh Tuhan karunia musik yang luar biasa. Dia menciptakan begitu banyak lagu-lagu pujian yang dipakai menjadi berkat bagi banyak jemaat dan gereja Tuhan. Bahkan hampir semua gereja. Dia menyanyi dengan teknik vokal yang begitu sempurna. Dia mainkan banyak alat musik dia bisa. Dan karena dia elder saya, dia kenal betul saya, dia tahu betul kapasitas saya. Dan pagi ini saya mau mengadakan sebuah pengakuan. Dan saya tidak pernah malu untuk mengakui ini. Bahkan ini menjadi suatu kebanggaan buat saya. Saya mau memperlihatkan kepada semua orang. Yang hebat bukan saya. Tapi tangan yang memakai dan memegang hidup saya. Sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Saya nyanyi dengan teknik vokal yang salah. Makanya suara saya gampang sekali serak. Sampai detik ini saya nyanyi dengan teknik penafasan yang salah. Penafasan yang betul itu pakai diafragma. Saya pakai penafasan dada. Jadi kalau saya nyanyi napas saya pendek-pendek saja, tidak bisa panjang. Dan sampai detik ini, tidak ada satupun alat musik yang saya bisa mainkan. Even gitar sekalipun saya tidak bisa sampai detik ini. Saya tidak mengerti chord at all. Makanya saya sulit sekali kalau tidak bawa pemusik. Saya harus berusaha untuk, saya tidak bisa ajarin pemusik dengan chord-chord itu. Dan karena dia elder saya, dia tahu betul kapasitas saya. Dan dia lihat apa yang Tuhan buat dengan hidup saya hari ini. Dia cuma bisa keluar dengan satu pernyataan, besar anugerah-Mu. Makanya ada satu kalimat dalam pujian itu berkata apa? Ku layak untuk melayani Tuhan. Saya ini tidak punya modal sama sekali. Tetapi itu luar biasanya Tuhan kita. Dia tidak tanya kemampuan kita. Dia cuma minta kemauan daripada setiap kita. Sebab kemampuan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya melayani di Ambon bersama dengan Glenn Fredly. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu, seorang penyanyi yang luar biasa, dia juga anak Tuhan, salah satu penyanyi pria terbaik di negeri kita. Satu kali kami melayani di Ambon, waktu itu ada satu gereja cari dana. Sebelum saya memuji Tuhan, Glenn duluan nyanyi. Pada waktu dia nyanyi, siapa yang meragukan kualitas seorang Glenn Fredly? Dia nyanyi dengan begitu luar biasa. Saya duduk di situ, saya nangis. Ada dua alasan kenapa saya nangis. Yang pertama, saya arahkan tangan saya ke mimbar, saya doakan dia. Saya bilang, Tuhan pakai ini anakmu ini. Yang Tuhan sudah karuniai dengan karunia yang begitu luar biasa. Yang kedua yang buat saya nangis, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kapasitas seorang Glenn Fredly dan saya melihat kapasitas seorang Jeffrey S. Chandra. Dan di antara dua itu saya cuma melihat satu kata, anugerah. Selesai saya datangi dia, saya bilang, Glenn, rekaman lagu rohani dong Glenn. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan. Saat itu dia menjawab saya, waduh Bang J, saya belum bisa. Sebab saya masih terikat kontrak dengan Sony. Saat itu ada suatu suara di hati saya berkata begini,
orang mampu tidak mau, Tuhan tidak bisa pakai. Tapi orang tidak mampu dan mau, Tuhan tetap bisa pakai. Sebab kemampuan itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah berkata bahwa kita tidak bisa. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak mampu. Sebab kemampuan dan kebisaan itu datangnya daripada Tuhan. Ketika Musa dipanggil Allah untuk mengeluarkan bangsanya keluar dari tanah Israel. Mereka berkata, dia berkata, saya ini tidak fasih lidah. Tapi Allah marah sama dia, katakan siapa yang menciptakan lidah itu. Bapak Ibu Saudara, engkau baru akan berfungsi ketika engkau ada di tangan seseorang. Pesan yang kedua yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya. Engkau akan menderita kesakitan setiap kali engkau sedang diruncingkan. Tetapi engkau perlu itu supaya engkau bisa berfungsi sebagai pensil yang baik. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berontak. Jangan pernah marah ketika Tuhan memproses hidup kita. Justru itu memperlihatkan betapa berartinya hidup kita di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Barang siapa ku kasihi, aku tegur dan ku ajar. Kalau kita tidak pernah mengalami teguran dan ajaran Tuhan, tanya kepada Tuhan, saya ini anak gampangan atau bukan? Sebab untuk segala sesuatu dalam hidup ini harus ada proses yang terjadi. Anak sekolah saja kalau mau naik tingkat harus lewat ujian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang mengalami proses dalam hidup ini. Itu karena Tuhan memandang kita berharga dan Dia mau memakai kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang gratis. Semua ada harga yang harus dibayar. Saudara mau kemuliaan, ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Saudara mau kemuliaan yang lebih besar, berani bayar lebih besar lagi nggak harganya? Tapi ada banyak orang tidak mau. Maunya perkara-perkara besar. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, setia kepada perkara yang kecil, maka engkau akan dipercaya perkara yang lebih besar. Banyak orang gak mau setia pada perkara kecil, maunya yang besar-besar. Bapak Ibu Saudara, jangan lihat si A, si B, si C sekarang. Enak ya jadi si A, si B, si C. Oh, jangan lihat sekarang Bapak Ibu Saudara. Lihat bagaimana mereka dari awal proses sampai mereka bisa ada hari ini. Sebab sekali lagi dalam hidup ini ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Cuma satu yang gratis dalam hidup ini. Yang diberikan cuma-cuma kepada setiap kita. Yaitu keselamatan. Kenapa keselamatan menjadi begitu sangat murah? Sampai diberikan secara cuma-cuma. Justru terlalu mahal. Allah tahu tidak ada seorang pun bisa menebus atau membayarnya. Maka diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Tapi lebih daripada itu ada harga yang harus dibayar. Jadi izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kalaupun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pesan yang ketiga yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya Bapak Ibu Saudara. Yang penting dari bagianmu itu bagian dalammu, bukan bagian luarmu. Pensil yang menjadikan dia sebuah pensil itu apa Bapak Ibu Saudara? Arang yang di dalamnya. Luar kulit kayunya itu ya tetap kayu. Tapi yang menjadikan dia menjadi sebuah pensil itu karena ada arang yang di dalamnya. Kita bersyukur karena Allah tidak memandang rupa, tidak memandang luar kita. Tetapi Dia melihat jauh ke dalam hati kita. Saya dari kecil sampai besar, besar di gereja GKI. Ada satu lagu di Kidung Jemaat yang setiap kali saya nyanyi itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Lagu itu berkata, di depan mata Yesus ternyata kesalahanku. Tidak ada yang bisa disembunyikan di depan mata Tuhan. Sebab Dia melihat jauh kedalaman hati kita. Ada seorang gembala yang bernama Isaac Hunt. Dia menggembalakan sebuah gereja kecil di Lovewood, Inggris. Selama hidupnya, ketika Tuhan panggil dia pulang, dia cuma mewarisi sebuah gereja yang berisikan cuma 26 jemaat wanita dan 11 jemaat pria. Pada masa zaman hari-hari ini di mana gereja-gereja raksasa bertumbuh dengan luar biasa, siapa yang berani bilang kalau pelayanan Isaac Hunt ini adalah sebuah pelayanan yang berhasil? Seumur hidupnya dia cuma mewarisi 26 jemaat wanita dan 11 pria. Dan saya terlalu percaya dia tidak akan pernah diundang menjadi pembicara di hadapan seminar-seminar hamba-hamba Tuhan.
Dan dia juga tidak akan pernah diundang menjadi pembicara dalam KKR-KKR besar. Bahkan dia juga tidak akan dipercaya untuk menulis buku tentang pertumbuhan gereja. Tapi pada saat usia 88 tahun ketika Tuhan panggil dia pulang, jemaat gerejanya menuliskan sebuah plakat dan ditempel di dinding gereja itu dan masih ada sampai sekarang. Dari sekian banyak kata-kata yang ada di dalam plakat itu, ada satu kalimat berkata begini, tidak banyak hamba yang rendah hati. Tidak banyak hamba yang patut dikagumi. Tuhan memanggil dia pulang di saat buahnya sudah menjadi begitu masak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat segala sesuatu prestasi atau apapun yang ada pada kita. Tetapi dia melihat jauh kedalaman hati kita. Pesan yang terakhir yang diberikan kepada pensil yang dibuatnya. Tinggalkan jejakmu di atas permukaan apapun engkau dituliskan. Satu kali Pendeta Roni Daud Simeon memberikan satu komen untuk ditulis di dalam salah satu cover CD saya. Singkat sekali, tapi itu membuat saya menangis dan menjadi prinsip hidup saya sampai hari ini. Dia cuma bilang gini, Jeffrey, jejakmu bertuliskan anugerah. Kalimat ini tetap saya pakai sampai detik ini. Ketika saya landing di villa kemarin, saya ucapkan ini. Dan ketika saya meninggalkan satu kota, setiap kali saya melayani, saya berkata, Tuhan, biarlah jejakku bertuliskan anugerah. Orang-orang cuma bisa lihat anugerah yang engkau buat dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun, biarlah orang boleh melihat dampak yang kita hasilkan dalam hidup kita ini. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kualitas hidup yang sebenarnya. Yang kedua, yang penting dari hidup kita, kondisi kita. Bukan kondisi saat ini, tapi dampak yang akan kita hasilkan nanti. Yang terakhir, yang ketiga. Yang saya dapatkan dari peribahasa Tiongkok ini. Hidup ini cuma sekali. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada dalam hidup kita hari ini. Saya tidak tahu kenapa dari awalnya jam dinding, jam tangan semuanya rata-rata selalu dibuat bulat. Sehingga orang berpikir bahwa waktu itu akan kembali berulang lagi dan berulang lagi. Padahal waktu itu seperti garis lurus. Apabila dia sudah meninggalkan, dia tidak akan pernah bisa kembali ke titik yang dia sudah tinggalkan. Kalau saya boleh umpamakan waktu pagi ini, izinkan saya mengumpamakan waktu seperti kita sedang ada di dalam sebuah taksi. Apakah kita sedang menuju ke satu tempat atau kita sedang berdiri, diam menunggu seseorang datang, apa yang terjadi? Argonya terus berjalan. Itu sebabnya waktu itu begitu berharga. Tanya orang kalau ada di rumah sakit, oh setiap detik waktu berharga buat dia. Tanya orang yang ada di penjara yang tiap hari kerjanya cuma menghitung hari. Tapi sayangnya ada banyak manusia menyamakan waktu itu dengan apa? Uang. Makanya ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang menjadi prinsip begitu banyak hidup orang. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Time is money. Pernyataan ini tidak sepenuhnya betul. Karena kalau suatu saat dalam hidup kita kehilangan uang, selama kita tidak kehilangan semangat, maka kita bisa mendapatkan uang itu kembali. Jadi yang penting dalam hidup ini, apa saja boleh hilang dari hidup kita, tapi cuma satu yang tidak boleh hilang, yaitu semangat. Karena Bapak Ibu Saudara orang-orang rohani, mungkin saat ini ada yang lagi protes dalam hati. Kok semangat sih? Iman dong. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya iman, tapi gak punya semangat, iman itu cuma ada di mulut. Slogan. Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan sia-sia. Tidak ada gunanya. Mati. Selama kita punya semangat ditambah dengan iman, yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya yang penting dalam hidup kita itu adalah semangat. Makanya firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira itu adalah... Oh, salah jawabannya. Nah itu dia. Yang manjurnya jangan disensor, Bapak Ibu Saudara. Banyak obat yang gak manjur soalnya. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata apa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur.
Tetapi semangat yang patah keringkan tulang kita. Ketika semangat kita patah, selesai semuanya. Habis. Makanya bukankah seringkali kita dengar kesaksian gini. Keluarga itu dulu konglomerat loh. Kaya luar biasa. Tapi waktu resesi ekonomi kemarin, bangkrut, habis semuanya. Tapi sekarang mereka sudah bangkit lagi loh. Bahkan mereka udah lebih kaya dari sebelumnya. Pernah dengar gak kesaksian macam ini Bapak Ibu Saudara? Banyak. Jadi kalau suatu saat dalam hidup kita kehilangan uang, selama kita tidak kehilangan semangat, kita bisa mendapatkan uang itu kembali, bahkan mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kalau kita kehilangan waktu, mau dengan cara apapun, bagaimanapun, kita tidak akan pernah mendapatkan waktu itu kembali. Tapi sayangnya, ada banyak orang ketika pulang gereja ditanya gini, entah pulang gereja mau kemana? Mau ke mall. Ngapain ke mall? Ngabisin waktu. Banyak orang sibuk bagaimana cara menghabiskan waktu, membunuh waktu. Firman Tuhan pagi ini mengajar kepada kita di ayat ke-12. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang masih ada. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya semua rencanamu bisa digenapi sempurna dalam hidup kita. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Pagi ini izinkan saya berkata begini. Jangan mau hidup cuma bangun pagi. Terus sibuk kerja, usaha. Terus malam istirahat, besok pagi bangun lagi, terus sibuk kerja usaha, terus istirahat lagi, besok pagi bangun dan seterusnya seperti itu. Saya berkata jangan mau hidup macam itu. Di tengah-tengah kesibukan kerutinitasan kita, pekerjaan usaha yang kita dianugerahi Tuhan, minta supaya hidup kita menjadi lebih berarti. Minta hikmat sama Tuhan, apa yang kita bisa buat dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Pasti ada sesuatu sebab kita ada di muka bumi ini, Tuhan mempunyai maksud atas hidup kita masing-masing. Saya akan menutup sharing saya pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Satu kali ada seorang kepala pengerja bangunan. Dia sudah mengabdi bekerja kepada majikannya. Puluhan tahun sampai dia menjadi tua. Satu hari dia berpikir, dia memutuskan untuk masuk pensiun. Dia mau istirahat, dia mau menikmati semua hasil yang dia dapat selama ini. Lalu kemudian dia datangi majikannya. Lalu dia menyatakan niatnya itu. Ketika majikannya mendengar niatnya itu, lalu majikannya berkata begini, baik. Tapi sebelum kamu masuk masa pensiunmu, tolong bangunkan saya sekali lagi satu buah rumah sebagai hasil karyamu yang terakhir sebelum kamu pensiun. Mendengar permintaan majikannya ini, dia kecewa sekali. Dia sudah bayangkan dia mau istirahat, dia mau menikmati hasil yang selama ini dia dapat. Sekarang diberi tugas lagi membangun satu rumah. Tapi karena dasarnya dia orang yang taat dan setia, dia tidak berani menolak permintaan majikannya itu. Dan dia terima tugas itu dengan setengah hati. Karena dia menjalankan tugas itu dengan setengah hati, dia panggil semua pekerjanya dan dikatakan bangunkan cepat satu rumah. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya, yang penting cepat selesai. Karena dia membangun rumah itu dengan setengah hati, dia tidak mau peduli dengan kualitas dan material-material yang ada. Yang penting cepat selesai, dia mau pensiun. Tentunya rumah itu cepat selesai. Ketika selesai dia senang sekali, dia datangi majikannya, dia berikan kuncinya kepada majikannya. Pak, sudah selesai ini kuncinya. Lalu kemudian majikannya menerima kunci itu. Kemudian mengembalikan kepada kepala pengerja bangunan itu. Sambil berkata, sekarang terimalah rumah ini sebagai hadiah atas kesetiaanmu dan pengabdianmu selama ini.
Ketika mendengar perkataan majikannya itu, dia menyesal sekali. Seandainya saya tahu ini rumah akan menjadi milik saya, tentu saya akan membangunnya dengan sepenuh hati saya. Saya akan jaga kualitas bangunan ini, saya akan memilih semua material yang terbaik. Seandainya saja saya tahu. Bapak Ibu Saudara, hidup yang sedang kita hidupi hari ini seakan seperti kita sedang membangun rumah yang akan kita tempati nanti. Sudahkah kita membangunnya dengan sepenuh hati kita? Sudahkah kita memperhatikan kualitas bangunannya? Sudahkah kita memilih material-material yang terbaik? Jawabannya kembali berpulang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Pagi ini di hadapan-Mu Bapa, kami mau akui segala yang ada pada kami, segala yang kami punya, semua hanya adalah segala sesuatu yang Kau titipkan bagi kami. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat kami banggakan. Tidak ada satu pun yang dapat kami andalkan. Itu sebabnya pagi ini di hadapan-Mu kami mau katakan, semua kami yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau.
Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Detik Engkau lepaskan kami, detik yang sama kami hancur. Itu sebabnya ini tangan kami. Kami tidak mau kami yang pegang tangan-Mu. Kalau kami yang pegang tangan-Mu, setiap saat kami bisa lepaskan ketika ada banyak hal yang menarik di hadapan kami. Tetapi kami mau Engkau yang pegang tangan kami. Sebab ketika Engkau memegang tangan kami, seperti janji-Mu, tidak akan pernah ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Itu sebabnya inilah sekali lagi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Bapa memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Mari angkat kedua tangan, katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan bagi kami. Oh, Engkau alasan selamaku. Mari panggil Dia, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih. Mari sama-sama katakan, bila ku masih bernafas kini,
semua karena anugerah-Mu. Biar aku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Saya diingatkan ketika kami melayani di Temanggung. Selesai saya menaikkan pujian ini, ada seorang bapak datangi saya lalu dia peluk saya. Sambil menangis dia berkata, sungguh kalau kita masih bisa bernafas hari ini, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Lalu dia cerita sama saya. Ternyata dia adalah seorang hamba Tuhan. Pada suatu kali ketika dia mau pergi melayani Tuhan, dia pakai jasa sebuah angkutan umum untuk menghantarkan dia ke tempat tujuannya. Duduk di sebelah dia seorang yang belum percaya. Mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain. Dan ternyata mereka akan turun di tempat tujuan yang sama. Namun ketika dua orang ini menjejakkan kakinya ke tanah, saat yang sama, sebuah truk tronton dengan kecepatan yang begitu tinggi langsung datang menyambar tubuh dari dua orang ini. Mereka terpental puluhan meter, terguling-guling di tanah, masuk dilindas oleh truk tronton itu. Semua orang yang ada di sekitar mereka berkata mereka pasti sudah mati sudah. Pada saat tubuh dari dua orang ini dikeluarkan dari bawah truk tronton itu, yang belum percaya kepada Tuhan hancur separuh badannya. Bahkan tangan kirinya putus. Dan ketika hamba Tuhan ini dikeluarkan dari bawah truk tronton itu, dia cuma luka di pelipis kepalanya sedikit saja, Bapak Ibu Saudara. Sambil menangis dia peluk saya, dia berkata, saya melihat kebenaran janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa dia akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi pagi ini, kalau kita masih bisa bernafas, harus kita akui, semua hanya oleh karena anugerah dan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Allah kita. Mari kita mau akui sekali lagi bersama-sama di hadapan Allah kita. Bersama-sama dengan iman kita katakan, bila ku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Bila ku masih bernafas, bila ku masih bernafas ini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku. Mari angkat kedua tangan di hadapan Allah kita. Dengan iman katakan, bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih. Bila ku masih bernafas kini, semua karena anugerah-Mu. Biar ku selalu hidup bagi-Mu, untuk menyatakan terima kasih-Ku, untuk menyatakan terima kasih-Ku.
untuk menyatakan terima kasihku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar selamanya. Hidup kami hanya anugerah-Mu ya Bapa. Sekali lagi dengan hormat angkat kedua tangan di hadapan Bapa. Jangan tahan sampai kita bisa berikan buat Dia pagi hari ini. Tidak usah minta-minta, sebab terlalu sering kita datang hanya untuk minta-minta. Pagi hari ini berikan apa yang layak Dia terima dari setiap kita. Hinalabayarabasik, hinanabayarabasyande, hinalabayarabasyando, selamanya. Kami percaya besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Yang mengecap anugerahnya angkat tinggi-tinggi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan iman di hadapan Dia, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.